Ustaz pernah menaiki kapal untuk pergi ke haji daripada Mesir, betul Ustaz? Betul, Alhamdulillah. Interesting juga. Betul. Karena menaiki kapal yang mana sebelumnya hanya mendengar. Ya kan, cerita-cerita nenek moyang dulu gitu kan, naik kapal haji sampai bulan-bulan ya. Jadi di situ jugalah peluang itu saya tidak lepaskan. Pada waktu itu kira tahun berapa kalau saya ingat? Pada tahun 2005. Kira berapa yang Ustaz spend? Ya, sebetulnya murah. Berapa lah ini? Saya ingat tak? Kurang lebih dalam 1.000 US. 1.000 US daripada terusan Swiss lalu Laut Merah sampailah ke Jeddah. Itu kurang lebih perjalanan itu dalam 3 hari 2 malam. 3 hari. Depend. Kalau kita perginya pagi maka banyak siangnya. Kan itu. Tapi kalau kita perginya malam, petang ya kan, malam. Jadi maka balik malamnya lah. Saya gitu. Jadi Ustaz pergi pagi. Kita pergi pagi. Masih sejuk kita pergi. Bila Ustaz naik kapal tu, adakah macam Ustaz nampak macam culture shock ke ataupun macam keadaan dia sangat selesa? Selesa tak selesa namanya masih bujang ya kan. Itu Haji Cowboy. Kita memang tak membayangkan yang sedap lah. Karena kita tahu kan naik kapal ini sama-sama orang-orang Mesir. Memang itu kapal barang. Jadi bukan ngangkut orang aja, bawa buah-buahan, bawang, macam-macam semua tu. Bawahnya. Kira macam atasnya orang. Kira ni untuk bawa apa pada waktu tu? Pertama bekal lah, rendang tu masih ya. Rendang? Dah masak juga belum? Dah masak. Sudah masak? Dah masak. Nasi pun kita maklum lah. Ada kata ada yang orang-orang yang tinggal di macam level bawah sikit, ada yang level di atas sikit. Ada kelas lah. Kelas lah. Ya, Ustaz yang kelas kita kelas pelajar lah. Kelas cowboy lah. Kelas cowboy. Toilet pun di luar sama-sama kayak gitu. Semua. Share lah. Ustaz boleh kongsi sikit macam mana keadaan orang Islam atau jemaah haji pada ketika itu? Dilihat beda negara, beda cara. Yang membuat pengalaman lah antara insiden yang terjadi pada ketika itu. Yang paling menyeramkan itu bagi saya lah, jemaah Turki. Kenapa? Jemaah Turki, dia main langgar aja itu. Itu pernah. Itu bukan saya lah, kawan saya. Dia terperangkap dalam kumpulan jemaah Turki itu. Tak boleh keluar. Kira termasuk waktu jalan. Waktu jalan di mana? Waktu tawaf. Okey. Ka'bah tu. Karena orang Turki ini dia saling bergandengan tangan gitu. Okey. Dia tiba-tiba karena apa? Laki-laki semua dia dikepung. Mengepung perempuan kat tengah. Dia termasuk kat tengah. Tak boleh keluar nak. Mau keluar gimana? Macam mana ditolak sini tu. Waktu di Jamrah tu, waktu itu banyak kematian lah. Itulah saya dengar juga. Banyak kematian terbijak-bijak. Waktu itu masih karena belum lagi seperti sekarang lah. Saya lindungi jemaah saya yang kena lempar. Bocor saya. Bocor apa di kening? Ya, depan depan. Tidak seperti di kita. Di kita kan sebelum berangkat diajarkan dulu bagaimana kalau melempar pun jangan. Di sana berbagai macam batu yang dia bawa daripada situ dia lemparkan kalau ada. Yalah. Besar kecil tak kisah. Gitu. Ada juga yang gila sekali. Dia mungkin dia geram kan dengan setannya, mungkin dia nampak. Dia dekat itu batu tu dia tempeleng. Bukan dengan batu, dengan selipar dia. Dia lepas selipar. Sampai dia berdarah pun dia bekali ilmu dulu, itu penting. Oleh karenanya bagi siapa lah ya, ini pengalaman yang hendak umrah ke ataupun haji itu baik menimba ilmu dulu lah. Ini antara yang saya sendiri, pengalaman saya waktu umrah boleh nampak perbezaan bila kita beribadah dengan ilmu dengan ibadah dengan tak ada ilmu. Memang itu memang ternyata waktu melakukan haji atau umrah. Kecurian kan, ingat setan lagi dilempar, tapi setan kat belakang kita tu penyaluk saku jin itu wanas. Itu kawan saya beg hilang. Memang sengaja dicuri dengan paspor, dengan duit dan semua dia hilang. Mau balik ni challenge lah. Karena naik kan, pergi turun, jadi kapal pun enak lah. Tapi kalau balik itu kan dia naik berlawanan dengan ombak. Okey. Itu mencabar. Itu kita semuanya mabuk kapal. Satu kapal tu semua mabuk. Tergolek. Kita tidur kat lantai kapal tu. Pengajaran yang pertama, apabila kita satu niat yang sama,
itu mudah untuk cipta persatuan. Ukhuwah itu mudah kita terjalin. Seperti kita dalam kapal tuh kan, kita tak mengenal, saling mengenal sebelumnya, tapi kita tahu kita ni semua bertujuan nak menunaikan haji semua. Sifat untuk menyatu itu mudah, saling bantu, tukar makan, padahal kita baru kenalnya kat pesawat aja. Betapa nikmatnya kalau haji itu ditunaikan ketika kita masih mempunyai tenaga yang kuat. Masya-Allah. Karena apa yang kita target dan itu insya Allah lah dapat. Untuk bertahan hidup itu tak perlu susah sangat. Bertahan untuk hidup tu tak perlu susah. Kita yang menyusahkan untuk dapat senang. Masya Allah, betul. Kita tengok ambil pengajaran daripada orang Arab itu. Sesuai dengan hadis Rasulullah kan, manfaatkan waktu mudamu sebelum masa tuamu datang. Karena beza kan, kesempurnaan dalam ibadah itu boleh kita dapatkan karena tenaga masih kuat. Itu. Masya Allah, syukran Ustaz. Jadi semoga kita mendapat manfaat daripada perkongsian hari ini daripada Al-Fadhil Ustaz Rahmani kerana berkongsi sama tentang perjalanan beliau. Kita bertemu di lain kesempatan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.